Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami terkait skizofrenia. Dan di sini saya akan membawakan materi pertama saya tentang pengertian, etiologi, dan gejala-gejala pada skizofrenia. Yang pertama ada pengertian dari skizofrenia. Nah, skizofrenia ini merupakan suatu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Nah, menurut PPDGJ 3, skizofrenia adalah suatu deskripsi sindroma dengan variasi penyebab yang belum diketahui sampai saat ini, dan perjalanan penyakit yang tidak terlalu bersifat kronis atau deteriorating yang luas, serta jumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Nah, berikutnya ada etiologi. Etiologi sendiri di sini ada yang pertama itu perspektif psikodinamika. Nah, menurut pandangan psikodinamika, skizofrenia mencerminkan ego yang dibanjiri oleh dorongan-dorongan seksual primitif atau agresi ataupun impuls yang berasal dari id. Lalu ada perspektif biologis. Nah, di sini banyak peneliti yang saat ini mengetahui bahwa faktor biologis memainkan peran penting. Nah, banyak faktor yang terpengaruhi dalam perspektif ini. Itu yang pertama ada faktor genetik, biokimia, infeksi virus, dan ketidaknormalan otak. Lalu ada family atau keluarga. Nah, teori-teori keluarga orang tua dari orang-orang yang mengalami skizofrenia ini menunjukkan tingkat penyimpangan komunikasi yang lebih tinggi daripada orang tua yang tidak menderita skizo. Lalu yang keempat ada model diastesis stres. Prinsip utamanya itu adalah model diastesis stres, bahwa hereditas berinteraksi dengan pengaruh lingkungan dalam menentukan kerentanan terhadap skizofrenia. Lalu materi berikut ada gejala skizofrenia. Nah, kriteria diagnostik di Indonesia itu dikaji menurut PPDGJ 3 yang menuliskan bahwa walaupun tidak ada gejala-gejala yang patognomonik khusus, dalam praktek dan manfaatnya membagi gejala-gejala tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang penting untuk diagnosis dan sering terdapat secara bersama-sama. Itu yang pertama ada Tauk Eko, yaitu isi pikiran dirinya sendiri yang berulang dan bergema dalam kepalanya. Walaupun isinya sama, namun kualitasnya itu berbeda. Nah, isi pikiran ini tuh adalah isi pikiran yang asing yang masuk ke dalam pikirannya. Lalu ada waham atau delusinasi. Nah, ini ada 4, terbagi lagi menjadi 4 delusinasi ini. Yang pertama ada delusion of control, yaitu waham tentang dirinya sendiri dikendalikan oleh sesuatu kekuatan tertentu. Lalu yang kedua ada delusion of influence, yaitu waham tentang dirinya sendiri yang dipengaruhi oleh suatu kekuatan tertentu dari luar. Lalu yang ketiga ada delusion of passivity, yaitu waham tentang gerakan tubuh, pikiran maupun tindakan tidak berdaya terhadap kekuatan tertentu yang berasal dari luar. Lalu yang keempat ada delusion of perspection, yaitu pengalaman indrawi yang tidak wajar yang bermakna sangat khas dan biasanya bersifat mistik atau mukjizat. Lalu ada halusinasi auditorik. Yang pertama itu suara halusinasi yang berkomentar terus-menerus terhadap perilaku pasien. Nah, suara ini tuh terjadi di dalam kepalanya sendiri, dalam pikirannya. Lalu yang kedua ada mendiskusikan perihal pasien di antara mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada jenis suara halusinasi lain yang berasal dari salah satu bagian tubuh. Lalu yang berikut ada waham-waham menetap jenis lain yang menurut budaya tidak wajar dan mustahil, seperti waham mengendalikan cuaca atau yang lainnya. Jadi dia akan berpikir bahwa dia adalah orang yang dapat mengendalikan cuaca. Lalu ada halusinasi yang menetap dari setiap panca indera, baik disertai waham yang mengambang maupun yang setengah berbentuk tanpa kandungan afektif. Lalu ada
arus pikiran yang terputus, break atau mengalami interpolasi yang berakibat inkoherensi. Selanjutnya ada arus pikiran yang terputus atau break atau mengalami interpolasi yang berakibat inkoherensi atau pembicaraan tidak relevan atau neologisme. Lalu ada perilaku katatonik seperti keadaan gaduh, gelisah, sikap tubuh tertentu, atau fleksibilitas cerea, negativisme, mutisme, dan stupor. Lalu yang terakhir ada gejala-gejala negatif seperti apatis, bicara jarang, serta respon emosional yang menumpul atau tidak wajar yang biasanya mengakibatkan penarikan diri dari pergaulan sosial dan menurunnya kinerja sosial, tetapi harus jelas bahwa semua hal tersebut tidak disebabkan oleh depresi atau neuroleptika. Nah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Para runten akang teteh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis skizofrenia. Yang pertama adalah skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah orang yang mempunyai kepercayaan atau menganggap sesuatunya itu aneh, ada yang ganjil, yang salah dan tidak mau diluruskan. Orang yang skizofrenia paranoid ini biasanya bersikap curiga yang berlebihan pada orang lain, merasa dirinya diguna-guna oleh orang lain, dan dia menganggap bahwa orang lainlah penyebab kegagalan-kegagalannya. Ciri utama tipe skizofrenia ini adalah adanya waham mencolok atau halusinasi auditori. Waham biasanya adalah waham kejar atau waham kebesaran atau keduanya. Yang keduanya adalah skizofrenia hebefrenik. Skizofrenia ini untuk pertama kalinya ditegakkan pada usia remaja atau dewasa muda. Onset biasanya 15-20 tahun. Ciri utama skizofrenia hebefrenik ini adalah pembicaraan yang kacau, tingkah laku kacau, dan afek yang datar. Yang ketiga adalah skizofrenia katatonik. Skizofrenia katatonik ini timbul pertama kali antara umur 15 sampai 30 tahun dan biasanya akut serta sering didahului stres emosional. Ciri utamanya adalah gangguan pada psikomotor yang dapat menimbul motorik, immobility, aktivitas motorik berlebihan. Yang keempat adalah skizofrenia tak terinci. Nah, skizofrenia tak terinci ini tidak memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofrenia paranoid, hebefrenik, atau katatonik. Skizofrenia ini juga tidak memenuhi kriteria untuk skizofrenia residual atau depresi pasca skizofrenia. Yang kelima adalah depresi pasca skizofrenia. Depresi pasca skizofrenia merupakan gejala depresi setelah suatu episode psikotik pada seorang pasien skizofrenia dikategorikan sebagai contoh dari gangguan depresi yang tidak ditentukan dalam DSM-2R. Depresi pasca skizofrenia adalah episode depresi yang muncul setelah penyakit skizofrenia terlewati, di mana beberapa gejala alam, perasaan, atau suasana hati skizofrenia yang berada di bawah kadar normal masih hadir. Yang keenam adalah skizofrenia residual. Jenis ini memiliki gambaran klinis tanpa ada gejala psikotik positif yang menonjol seperti delusi, halusinasi, bicara tak karuan, dan perilakunya. Namun ada pula bukti gangguan yang ditunjukkan dengan gejala negatif seperti kemiskinan berbicara,
datar memengaruhi atau avolition. Skizofrenia residual ini merupakan tipe yang bisa berikut kriteria diagnostik skizofrenia tipe residual. Yang pertama itu tidak memiliki perilaku yang menonjol dalam hal halusinasi pembicaraan. Berikut kriteria diagnostik skizofrenia residual. Yang pertama, tidak memiliki perilaku yang menonjol dalam hal halusinasi, pembicaraan kacau, delusi atau waham, tingkah laku kacau atau tingkah laku katatonik. Yang kedua, terdapat bukti bahwa berkelanjutan gangguan ini sebagaimana memiliki tanda-tanda adanya simptom-simptom negatif atau simptom yang terdaftar dalam kriteria A untuk skizofrenia dalam tingkat yang lebih ringan. Yang ketujuh adalah skizofrenia simplex. Nah, skizofrenia simplex ini sering timbul pada masa pubertas. Gejala utama pada jenis simplex adalah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Yang berikutnya diagnosis dan diagnosis banding. Dalam perkembangannya, skizofrenia mengalami beberapa perubahan dalam diagnosisnya. Kriteria diagnosis skizofrenia menurut DSM-1 pada tahun 1952 dan DSM-2 pada tahun 1968 banyak dipengaruhi oleh pandangan Bullerian. Karena dianggap tidak terlalu valid dan memiliki tingkat reliabilitas yang rendah untuk mendiagnosis skizofrenia, maka pada tahun 1980 dikeluarkanlah DSM-3 yang di dalamnya digabungkan kriteria Wagner dan pandangan Skederian serta mulai diperkenalkan diagnosis multiaksial. Pada tahun 2013 dikeluarkanlah DSM-5 yang secara signifikan mengubah diagnosis skizofrenia. Pada DSM-5 dimasukkan penjelasan untuk munculnya gangguan ini. Halusinasi dan waham tidak harus muncul pada diagnosis skizofrenia. Pasien dapat didiagnosis dengan skizofrenia jika muncul dua gejala dari kriteria A. Gejala skizofrenia juga harus sudah berlangsung selama 6 bulan. Subtype skizofrenia seperti paranoid dan hebephrenic tidak dimasukkan lagi dalam kriteria diagnosis menurut DSM-5. Berikutnya diagnosis banding. Yang pertama, gangguan kondisi medis umum misalnya epilepsi lobus temporalis, stadium awal multiple sklerosis, dan sindrom lupus erythematosus. Yang kedua, penyalahgunaan alkohol dan zat psikoaktif. Yang ketiga, gangguan skizoafektif. Yang keempat, gangguan afektif berat. Yang kelima adalah gangguan waham. Yang keenam, gangguan kepribadian skizotipal. Yang ketujuh, gangguan kepribadian psikozoid. Yang kedelapan, gangguan kepribadian paranoid. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang prognosis. Prognosis sendiri adalah prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit. Di sini kita akan membahas tentang prognosis dari skizofrenia. Prognosis dapat ditetapkan juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Yang pertama ialah kepribadian prepsikiotik, yang mana merupakan hubungan manusia dengan skizoid. Bila mana hubungan antara manusia dengan skizoid buruk, maka prognosis juga akan menjadi buruk. Yang kedua ialah skizofrenia timbul secara akut atau tidak. Bila mana skizofrenia timbul secara akut, maka prognosis akan semakin baik, dan bila mana skizofrenia timbul secara perlahan, maka prognosis akan semakin buruk. Dan yang ketiga ialah jenis skizofrenia. Skizofrenia yang pertama jenis katatonik, yang mana penderita dapat sembuh dan kembali kepada kondisi kepribadian prepsikiotik. Yang kemudian akan menyusul prognosis
jenis paranoid, yang mana penderita dapat dikembalikan ke masyarakat. Dan skizofrenia heberfrenik atau terdiorganisasi dan skizofrenia simplex mempunyai prognosis yang cukup buruk, dan biasanya skizofrenia ini menuju ke arah kemunduran mental. Berikutnya ialah umur. Semakin muda penderita skizofrenia, maka semakin buruk pun prognosis. Dan yang kelima ialah pengobatan. Bila semakin sering diobati, maka prognosis pun akan lebih baik. Dan yang keenam ialah faktor pencetus, seperti penyakit banania atau stres psikologis, yang mana prognosis akan lebih baik. Dan yang ketujuh ialah faktor keturunan. Prognosis akan semakin buruk bila mana ada penderita skizofrenia di dalam keluarga. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir mengenai pengobatan. Nah, pengobatan sendiri dibagi atas dua. Yang pertama adalah obat dan yang kedua adalah pengobatan adjuvan. Nah, yang pertama obat ini biasanya mengurangi dan menghilangkan gejala positif dari pasien secara efektif, misalnya delusi, halusinasi, dan pikiran yang tidak teratur. Obat juga bisa mengendalikan kecemasan dan membantu pasien untuk kembali ke kehidupan nyatanya. Namun, ada efek samping dari obat yang dikonsumsi, misalnya kekakuan otot, sembelit, kelelahan, detak jantung yang cepat, dan peningkatan berat badan. Dokter biasanya meresepkan dua jenis obat antipsikotik atau obat untuk penyakit mental, yaitu obat antipsikotik tipikal dan obat antipsikotik atipikal. Nah, obat antipsikotik tipikal itu contohnya seperti haloperidol, dan obat antipsikotik atipikal itu contohnya seperti olazapin. Dokter juga akan meresepkan obat-obat yang jenis berbeda tergantung dari kondisi pasien tersebut. Nah, yang kedua mengenai pengobatan adjuvan. Rehabilitasi bisa membantu dan melatih pasien untuk menghadapi serta mengolah kehidupan mereka sehari-hari, tergantung dari kondisi dari setiap individu. Nah, para ahli medis profesional akan menetapkan program pengobatan yang sesuai dengan pasien. Misalnya pelatihan perawatan diri, terus pelatihan kemampuan kerja, terus manajemen stres, dan keterampilan interpersonal. Dukungan dari keluarga yang mengalami skizofrenia itu sangat penting dalam proses penyembuhan dari pasien tersebut. Jika keluarga yang mampu menghadapinya dengan baik, selalu mendukung dalam mengikuti program pengobatan dengan baik, serta terus memantau peningkatan dari kesembuhan pasien, maka lama-kelamaan akan berangsur jauh lebih baik. Menurut penelitian yang telah dilakukan, sikap-sikap keluarga atau orang-orang terdekat yang kurang baik itu cenderung akan meningkatkan kekambuhan dari penyakit skizofrenia, sehingga lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi dari kondisi perawatan diri untuk pasien. Nah, biasanya perawatan yang paling cocok untuk pasien biasanya dilakukan di rumah, tapi kalau ada kebutuhan khusus biasanya dilakukan di rumah sakit. Sekian dari materi dari kelompok kami, terima kasih.